Kalian siapa yang membuat manuver? Keluar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Rian TW, saya akan menyoroti pidato mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan yang akan saya soroti adalah video tentang ini. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver? Keluar. Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Jadi dari sekian panjangnya video yang di situ isinya ya seperti itulah, mengagung-agungkan diri sendiri, kemudian mengagung-agungkan partainya, kemudian dengan lantangnya mengatakan hal tersebut ya teman-teman. Jadi menurut saya begini, saya sempat berpikir seperti ini. Dengan hasil video tersebut saya berpikir seperti ini. Apakah masyarakat Indonesia sekarang masih mengandalkan partai atau masih memandang partai untuk dipilih? Apakah memandang sosok untuk dipilih? Saya rasa dari 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu di mana Jokowi, ketika Jokowi itu naik menjadi mulai dari naik menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian sampai presiden, kayaknya masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan partai atau tidak terlalu mengandalkan atau tidak terlalu memandang partai mana yang akan diusung atau mana yang akan dipilih. Saya rasa mulai 10 tahun yang lalu itu masyarakat sudah cerdas dan memilih yang mana di mana sosok calon atau figur masyarakat atau calon presiden yang akan dipilih. Dan pada tahun ini entah itu nanti Presiden Megawati itu akan memilih Ganjar Pranowo untuk menjadi seorang presiden atau tidak, saya juga tidak tahu. Cuman kalau ditelisik lebih jauh lagi ketika kita ke 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu di mana saat itu Presiden Megawati menunjuk Joko Widodo menjadi presiden juga di akhir-akhir ya, tidak di awal-awal langsung keluar ingin menunjuk, tapi di akhir-akhir kayaknya seperti ingin menjaring masa dulu, kemudian yang terbaik mana baru dia pilih. Itu mungkin pandangannya akan seperti itu lagi ke depannya. Cuman kalaupun kita telisik lagi untuk elektabilitas dari partai PDI Perjuangan itu yang paling tinggi Ganjar Pranowo, ataupun secara umum untuk capres yang akan datang itu yang tertinggi juga Ganjar Pranowo. Kemudian ada 3 yang paling tinggi, yaitu satu Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan yang ketiga adalah Anies Baswedan. Yang lain itu masih di bawah 5%, ataupun sedikit di atas 5%, tidak sampai 10%. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan kemudian ketika kita melihat dari survei-survei yang sudah ada ya, di bulan Juni ini ada 3 lembaga survei yang mengatakan seperti ini ya teman-teman. Dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan bulan Juni ini 2020 ini, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto paling tinggi untuk Pilpres 2024. Jadi bulan Juni ini dari Litbang Kompas mengatakan seperti itu. Jadi paling tinggi Prabowo Subianto, kemudian disusul Ganjar Pranowo sebanyak 22%. Yang terakhir di Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 12,6%. Ini dari survei Litbang Kompas. Kemudian dari Litbang Kompas juga
meneliti ya dari tahun ke tahun, bulan ke bulan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo itu cenderung naik ya, cenderung naik, dan sampai bulan Juni ini itu ada kenaikan yang signifikan daripada tahun yang lalu. Dimana sejak awal disurveikan Ganjar Pranowo ini cepat tembus sekitar 12%-an ya, dulu 12%-an, nggak sampai tembus 20%. Cuman sekarang sudah bisa tembus 22% ya, ingin mengungguli Prabowo. Cuman untuk kedepannya karena politik itu masih dinamis, tapi saya rasa juga untuk pilihan masyarakat tidak akan terlalu banyak berubah ya. Kita mengacu pada pemilihan tahun yang lalu di mana Jokowi itu dipilih mayoritas masyarakat Indonesia dan akhirnya endingnya juga Jokowi yang menang. Saya rasa tidak akan berubah. Bahkan saya rasa juga akan malah semakin meninggi untuk elektabilitas Ganjar Pranowo. Tidak bisa dipungkiri bisa mengalahkan Prabowo Subianto dari berbagai lembaga survei nanti. Kita lihat saja karena masih lama sekali, masih 2 tahun ya untuk pemilihan presidennya. Dan untuk Anies Baswedan itu juga mengalami peningkatan ya seiring dengan klaim keberhasilan dari kepemimpinannya di DKI Jakarta. Kemudian dari yang kedua dari survei lingkaran suara publik LSP, lembaga survei LSP merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden 2024. Nama Prabowo Subianto menempati posisi teratas, sama masih teratas ya, sedangkan Ganjar di posisi ketiga. Nah ini kalau LSP ini ya suara publik LSP ini surveinya menempatkan Ganjar di posisi ketiga, yang kedua adalah Anies. Ya. Prabowo di angka 27,7%, kemudian di posisi kedua ada Anies Baswedan 16,8%, dan yang ketiga di posisinya adalah Ganjar Pranowo ya di angka 16,5%. Cuman terpaut 3 digit dari Anies Baswedan. Kemudian survei yang ketiga dari LSC ya, Lembaga Survei Jakarta, ini datanya seperti ini ya. Jadi yang pertama ya, hasil survei tersebut terbaru dari Lembaga Survei Jakarta LSC menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 sebesar 29,4%, tinggi ya. Dan yang kedua adalah posisi kedua Ganjar Pranowo sebanyak 22,2%. Dan yang ketiga Gubernur Anies Baswedan sebanyak 17,4%. Dari ketiga lembaga survei ini, dari Litbang Kompas, LSC, kemudian LSP tadi, Lembaga Suara Publik, sebanyak dua banding satu ya, berarti 2 banding 1, yang dua itu mengunggulkan, yang dua itu hasil surveinya masih unggul Prabowo dan Ganjar yang kedua, kemudian yang LSP itu unggul di Aniesnya, cuman terpaut 3 digit ya. Anies di posisi kedua sebanyak 16,8%, kemudian disusul Ganjar Pranowo di posisi ketiga sebanyak 16,5%. Jadi ketika menilik dari hasil survei-survei ini, cuman Ganjar Pranowo saja yang menunjukkan tren positifnya ya, yang mulai dari tahun lalu memiliki tren positif ya dengan kenaikan yang cukup signifikan. Oke, seperti itu. Untuk coba kita cek dulu ya, dari elektabilitas Ganjar Pranowo ini kita cek dulu. Kemudian ini catatan dari Kompas TV juga sudah menggelar survei untuk mengetahui sudah elektabilitas capres sejak Oktober 2019, di mana saat itu ya dimulai dari Litbang Kompas sudah mensurvei ya dari sekitar Oktober 2019, Ganjar mulai hanya sekitar 1,8%. Jadi 2019 itu masih di angka 1,8%. Kemudian selanjutnya elektabilitas Ganjar naik menjadi 5,4% pada Agustus 2020. Dari 1,8 menjadi 5,4% ya. Ini lalu naik lagi ke angka 7,1%. Jadi trennya positif naik terus ya. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat semakin naik ataupun tingkat kepopuleritasannya semakin naik. Jadi banyak yang memilih dan akhirnya trennya semakin naik ya. Kemudian pada Oktober 2021 elektabilitas Ganjar ya, ini Oktober 2021 menjadi 13,9%. Perolehan ini membuat Ganjar sejajar dengan Prabowo. Jadi saat itu sama, antara Prabowo dengan Ganjar sama. Dan ada lagi survei pada bulan
Januari 2002 itu elektabilitas Ganjar itu sudah mencapai 20,5%. Jadi itu trennya ya, Januari itu sekitar bulan Januari 20,5%, kemudian yang terakhir ini elektabilitas di bulan Juni ini dari Litbang Kompas ya, Litbang Kompas kemudian LSC itu elektabilitas Ganjar di angka 22,5% ya. Cuman sampai detik ini elektabilitas Prabowo Subianto masih yang tertinggi. Dari tren ini saya rasa kenapa PDIP tidak gerusa-gerusu ya, tidak gerusa-gerusu untuk menentukan siapa calon presidennya yang akan datang. Karena memang masih perjalanannya masih lama juga untuk pendaftaran calon presiden juga masih lama. Jadi sepertinya Megawati masih membaca tren ini juga, tren elektabilitas Ganjar Pranowo di calon presiden Capres 2024 ini. Apakah nanti Ganjar Pranowo akan diangkat jadi presiden? Ya tunggu saja apakah trennya akan terus positif Ganjar Pranowo ataupun akan ada kendala ya di tengah perjalanan atau malah menurun, kita tidak tahu juga. Trennya masih dinamis dan masih bisa berubah-ubah. Begitu teman-teman untuk berita pada kesempatan kali ini, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.